Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Kitabul Jami' dan kita sampai pada hadis kelima dari bab yang kedua terkait tentang anjuran menghormati atau berbuat baik kepada tetangga. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia menyukai bagi tetangganya apa yang disukai untuk dirinya. Saya ulangi, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, tidaklah seorang hamba beriman sampai dia menghendaki, dia menyukai bagi tetangganya apa yang disukai untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah Rasulullah memberi perhatian kepada tetangga, dan Rasulullah mengingatkan agar kalau kita ingin iman kita sempurna, di antaranya kita berbuat baik sama tetangga. Kalau kita punya tetangga tapi kita tidak berbuat baik kepada tetangga, iman kita masih ada yang kurang, ya. Makanya Nabi membuka hadisnya dengan bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kita tahu tidak semua hadis dibuka dengan sumpah, tidak semua hadis dibuka dengan sumpah. Tetapi kali ini Nabi SAW menyampaikan hadisnya dengan sumpah, karena tetangga ini terkadang kita lalaikan, ya. Terkadang kita tidak pedulikan. Maka perlu peringatan dari Nabi dengan dibuka dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, la yu'min, ya, tidaklah beriman seorang hamba, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba. Artinya kalau dia tidak melakukannya, imannya kurang. Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menghendaki, menyukai kebaikan untuk tetangganya apa yang disukai untuk dirinya. Tetangga mendapatkan perhatian khusus dalam syariat. Ini menunjukkan sempurnanya syariat. Ya, sampai adab bertetangga pun diajarkan, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 36, wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat, ya. Ya, menunjukkan bahwasanya tetangga hendaknya diperhatikan. Dan konteks Nabi ketika mengatakan la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, kata para ulama, ini menunjukkan perbuatan tersebut hukumnya wajib. Tidak beriman seorang hamba sampai dia begini. Nah, begini itu hukumnya wajib. Dan ini datang dalam syariat banyak, penafian iman. Dan semua yang dinafikan itu menunjukkan perbuatan tersebut wajib. Contoh, kata Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti amanah hukumnya wajib. Karena kalau orang tidak amanah, Nabi mengatakan la imana, tidak ada iman. Wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Berarti memegang janji hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang yang salatnya salah, kata Rasulullah SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, baliklah salat lagi, sungguhnya kau belum salat. Berarti ada perkara wajib yang dia tinggalkan. Dan ini berlaku dalam syariat, ya. Termasuk dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia menyukai kebaikan bagi tetangganya apa yang disukai untuk dirinya. Perasaan seperti ini hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Perasaan seperti ini hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Kita ingin kebaikan bagi tetangga, apa yang kita sukai untuk diri kita. Bukan maksudnya, di antara salah paham tentang hadis ini. Hadis ini seperti sabda Nabi dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Bukan maknanya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini salah satu terjemah yang salah.
Karena saya terkadang dengar penceramah berkata demikian, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini tidak sulit, ya, ini tidak mungkin. Tetap kita mencintai diri kita daripada orang lain. Jadi kalau ini kewajiban yang ghairu mutlaq, yang sulit dikerjakan. Karena makna hadis tersebut bukan demikian. Demikian juga bukan maknanya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia memberikan kepada tetangganya apa yang diberikan untuk dirinya, yang dia punyai. Itu juga tidak demikian. Yang wajib dalam hal ini adalah la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia menyukai kebaikan bagi tetangganya apa yang disukai untuk dirinya. Perasaan seperti ini harus ada. Artinya jangan hasad sama tetangga. Sebagaimana kalau kita punya mobil, kita ingin tetangga kita juga punya mobil. Kita ingin rumah tangga kita bahagia, kita ingin juga tetangga kita bahagia. Ya. Kita ingin rumah kita bersih, kita ingin juga tangga kita bersih. Kita suka ngaji, kita juga ingin tangga kita ngaji seperti kita. Nah, perasaan itu harus ada, dan itu namanya al-ukhuwah Islamiyah, ya. Bukan ingin keburukan bagi tetangga, hasad sama tetangga, ingin tetangga hidup susah, itu tidak boleh. Ya. Dan ini melazimkan bahwasanya kita hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita ingin kebaikan bagi tetangga seperti kebaikan untuk diri kita, maka tentunya kita berbuat baik kepada tetangga sebisa kita. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril datang kepadaku, beri wasiat kepadaku agar berbuat baik sama tetangga. Itu Jibril berkata, ya Muhammad berbuat baiklah sama tetangga. Wahai Muhammad berbuat baiklah tetangga. Sering Jibril menyampaikan demikian. Sampai aku menyangka Jibril akan menjadikan tetangga ahli waris. Saking perhatian Jibril alaihissalam, yaitu Nabi menyangka jangan-jangan ada turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Karena begitu seringnya Jibril menasihatiku atau memberi peringatan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga. Dan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap tetangga besar. Dan kita sering lalai akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik sama tetangga. Jangan sampai kita orang jauh kita baik sama tetangga kita enggak baik, enggak kenal, enggak tahu, ya. Ya meskipun kondisi sekarang memang tidak semudah seperti zaman dahulu. Kita hidup di Jakarta, hidup masing-masing, ya. Tetapi kalau ada waktu kita sapa, kita salam, kalau ada waktu kita kasih oleh-oleh, kasih sebagian makanan kepada mereka, ya. Berbuat baik. Ini bentuk iman. Kalau ingin iman kita sempurna. Ini perkara yang sering dilalaikan. Ketika Nabi mengatakan falyuhsin ila jarihi, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik bebas. Berbuat baik dengan kata-kata, dengan beri hadiah, dengan beri oleh-oleh, sebisanya berbuat baik kepada tetangga. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bahayanya kalau seorang berbuat buruk kepada tetangga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan demi Allah tidak beriman. Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya, tidak merasa aman. Tetangganya tidak tentram dengan dia. Tidak tentram. Kalau datang tetangganya gelisah. Ini orang tidak beriman seperti ini. Ya. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jangan sampai ada seperti itu. Datang ke rumah kemudian muter suara besar-besar, musik besar-besar, kemudian motor besar-besar yang mengganggu tetangga. Ya. Kadang sampah berserakan sehingga baunya kemana-mana, mengganggu tetangga. Tetangga tidak merasa nyaman dengan dia. Ini orang terjerumus dalam dosa besar, diancam tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang sering disampaikan, yaitu tentang seorang wanita ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana," ya Rasulullah ada seorang wanita, ya, yang dia adalah tusallil lail, senantiasa salat malam. Wa tasumun nahar, senantiasa sering puasa sunnah. Wa tatasaddaq, dan sering bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi dia suka ganggu tetangganya dengan lisan, bukan dengan pukulan, bukan dengan suara, bukan dengan buang kotoran di rumah tetangga, tapi ngomongin tetangganya merasa terganggu.
Bagaimana nasib wanita ini yang rajin salat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi lisannya tidak bisa dia jaga, menyakiti tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Subhanallah. Betapa bahayanya mengganggu tetangga. Sebaliknya, ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min khillati siyamiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia puasa jarang-jarang. Wa sadaqatiha wa salatiha, sedekahnya juga sedikit. Salat malam juga salatnya juga sedikit. Ya, dia hanya tatasaddaq bil athwari min al-aqid, hanya bersedekah dengan potongan susu yang dikeringkan. Wala tu'dhi jiranaha bil lisaniha, tapi dia tidak pernah ganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia di surga. Jadi kalau tetangga merasa aman dari kita, itu ibadah. Kita enggak ganggu tetangga. Malam-malam teriak sana teriak, malam-malam ketuk dinding rumah sehingga tetangga pada bangun. Berteriak-teriak sama istri sama anak-anak sampai tetangga pada keluar rumah mendengar teriakan kita. Ini enggak benar, ini dosa. Dosa. Jadi ini mungkin rahasianya kenapa Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah sebelum menyampaikan hadis ini, karena sebagian orang cuek dengan tetangganya, tidak perhatian dengan tetangganya, tidak tertarik untuk berbuat sama baik kepada tetangganya, dan tidak peduli kalau berbuat buruk kepada tetangganya. Padahal tetangga ini, ya, kalau kita berbuat baik sama dia, iman kita menjadi sempurna. Kalau kita berbuat buruk sama dia, bisa jadi kita terancam neraka jahanam. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6, syirik dan dosa-dosa besar. Syirik dan dosa-dosa besar. Ini juga kaitannya dengan tetangga. Ya, bahwasanya berbuat buruk kepada tetangga itu dosanya besar dan dosanya berlipat ganda. Ya, berbuat buruk, berbuat zalim sama orang jauh tidak sama dengan berbuat zalim sama tetangga. Berbuat zalim sama tetangga dosanya berlipat ganda. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil bagi Allah tandingan padahal yang menciptakan engkau hanya Allah semata. Yang menciptakan engkau hanyalah Allah semata. Qultu tsumma ayyun, kemudian dosa apa lagi setelah berbuat syirik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kau khawatir dia ikut makan sama kamu, yaitu kau khawatir dia mengurangi pemasukanmu. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 dosa besar. Ya. Berarti kan 3 dosa besar. Ya, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah membunuh anak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Baik, adapun syirik dia merupakan dosa besar karena tadi sebabnya yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah semata, yaitu beribadah kepada selain Allah. Padahal yang menciptakan kamu hanya Allah semata. Hanya Allah semata. Ini logika yang sangat sederhana. Artinya kalau kamu diciptakan oleh 2 zat, sembahlah dua-duanya. Dan yang ciptakan kamu hanya Allah, yang berikan rezeki hanya Allah. Terus kamu nyembah kepada selain Allah, ini syirik besar, dosa besar, dosa yang paling parah ya. Dosa yang paling parah. Saya sering kasih logika sederhana, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih besar. Orang tua saja, misalnya ada orang tua, dia punya anak. Ibunya yang mengandungnya, ibunya yang melahirkannya, ayahnya mencari nafkah. Kemudian setelah dia besar, dia berbakti kepada orang lain. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, atau dia berbakti kepada orang tuanya, berbakti juga kepada orang lain. Orang tuanya sakit. Bagaimana orang yang mengandung adalah ibunya, kemudian dia berbakti juga kepada ibu yang lain, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Maka di antara dosa paling besar adalah syirik. Bagaimana seorang beribadah kepada selain Allah sementara yang ciptakan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi, subhanallah, dosa yang banyak terjadi. Mayoritas manusia di alam semesta terjerumus dalam kesyirikan. Kaum muslimin jumlahnya berapa sih?
dibandingkan dengan Nasara, dibandingkan dengan Hindu, kemudian Buddha ya. Kaum muslimin sedikit ya. Populasi atau jumlah orang-orang yang berbuat syirik lebih banyak. Yang menyembah manusia, menyembah Nabi Isa, menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah ruh dan macam-macam ya. Ya, maka seorang waspada jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Kalau orang berbuat syirik, dampak syirik pertama, musibah yang pertama ya adalah menggugurkan seluruh amalan. Ada orang beribadah 60 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit saja sebelum meninggal dia percaya sama dukun. 1 menit saja sebelum meninggal kemudian dia menyembelih kepada selain Allah, maka seluruh ibadahnya gugur, seluruh amal solehnya gugur. Mau dia haji, mau dia berbakti sama orang tua, semuanya gugur. Mengerikan. Ya. Saat ini terjadi demikian. 60 tahun dia beribadah, dia haji, dia umrah, berbakti sama orang tua, sedekah. 1 menit sebelum dia meninggal dia menyembelih kepada selain Allah. 1 menit sebelum meninggal dia minta kepada mayat-mayat, oh, ya wali fulan tolonglah aku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit sebelum meninggal dia percaya bahwasanya dukun tahu masa depan. Selesai, maka gugur seluruh amalannya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat kesyirikan, ya, maka akan gugur seluruh amalanmu dan kau termasuk orang yang merugi. Yang kedua, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dosa lain masih mungkin diampuni. Seorang meninggal dalam kondisi berzina, seorang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, seorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi ngerampok tahu-tahu dia mati. Seorang meninggal dalam su'ul khatimah, meninggal di atas perut istilah orang, yaitu lagi berzina di tempat lokalisasi prostitusi atau meninggal. Seorang meninggal dalam kondisi bunuh diri, dia bunuh diri, meninggal. Apakah mereka pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena itu semua bukan syirik. Itu semua dosa besar, dan dosa besar masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun tidak diampuni, maka akan disiksa dan suatu saat akan keluar dari neraka. Tapi kalau syirik tidak bakalan diampuni. Tidak bakalan diampuni ya. Makanya ketika Nabi SAW berusaha minta ampun buat pamannya, Allah tegur, maka nabi nabi waladina amanu astaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampun kepada orang-orang musyrik, meskipun walau kana uli qurba, meskipun karib kerabat, walau kanu uli qurba, meskipun karib kerabat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Musibah yang ketiga, jika seorang terjerumus syirik akbar, yaitu mustahil masuk surga. Itu kekal di neraka. Dalam hadis sahih disebutkan ada orang-orang yang disebut dengan jahannamiyun. Siapa jahannamiyun? Yaitu orang-orang muslim yang mereka masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saatnya mereka keluar dari neraka, kemudian mereka masuk surga. Mereka dikenal jahannamiyun, kalau bahasa kita alumni neraka. Tapi mereka bisa masuk surga setelah mereka disiksa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan bukan dosa-dosa kekufuran, bukan dosa-dosa kesyirikan. Adapun kalau seorang meninggal dalam kondisi musyrik, syirik akbar, masuk neraka tidak bakalan keluar meskipun dia orang terbaik di alam semesta, meskipun dia sangat dermawan, meskipun dia sangat manusiawi, meskipun dia sangat sosial. Tapi kalau dia syirik kepada Allah, dia tidak beradab kepada penciptanya. Allah ciptakan dia malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kalau masuk neraka jahanam, dia tidak akan keluar selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, la tufattahu lahum abwabus sama, wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong atas ayat-ayat Allah, mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, mereka tidak bakalan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum, dan itu adalah kemustahilan. Tapi dosa yang kedua, membunuh anak sendiri. Ini dosanya double. Membunuh orang, ya, orang lain, dosa besar. Apalagi membunuh kerabat.
apalagi anak sendiri. Apa sebabnya? Takut tidak bisa kasih makan. Pada dosa ini khasyata an ta'kula ya'kula ma'ak. Kata Nabi, dosa yang kedua membunuh anakmu, kau takut dia tidak bisa makan bersamamu. Jadi dikumpulkan dua dosa di sini, dua dosa. Membunuh anak, suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa kasih makan anaknya. Ya. Kata Allah, "La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rezeki kepada anak-anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Rezekinya masing-masing ada. Rezeki buat anak ada, sudah ada jatahnya meskipun lihat orang tua, dan rezeki orang tua juga sudah ada. Dan bunuh adalah dosa besar, apalagi yang dibunuh adalah kerabat, apalagi yang dibunuh adalah anak sendiri. Tentu ini adalah perkara yang dosa besar, ya. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Wa antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Tetangga biasanya kasih amanah sama kita. Kalau dia pergi dia bilang, "Tolong jaga istriku, tolong jaga anak, tolong lihat-lihat rumah." Itu kan tetangga seperti itu. Ini tetangga yang harusnya kita berbuat baik sama dia, malah seorang berbuat buruk kepada tetangga dengan berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini parah, ya. Seharusnya dijaga malah dizinai. Seharusnya dihormati malah dizinai. Oleh karenanya dosanya tidak seperti zina biasa. Ya, dosanya tidak seperti zina. Seorang berzina sama wanita di lokalisasi wanita pezina atau berzina dengan orang jauh, wanita jauh, tidak sama dengan istri tetangga yang harusnya kamu itu jaga tetanggamu, malah kau rayu, kau malah zina dengan istri tetanggamu, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la an yazni rajulu bi ashri niswah. Seorang lelaki berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Lebih ringan daripada dia berzina dengan satu orang istri tetangga, ya. Jadi kata Nabi SAW, berzina dengan 10 wanita masih lebih mending. Parah juga ya, tapi masih lebih mendingan daripada berzina dengan istri tetangga. Artinya apa? Berzina dengan satu istri tetangga sama dengan lebih buruk daripada berzina dengan 10 wanita yang lain. Menunjukkan bahwasanya berbuat buruk kepada tetangga dosa berlipat. Ini dalil bahwasanya dosa kepada tetangga dihitung berlipat ganda. Sebagaimana mencuri, ya dalam hadis juga disebutkan, seorang mencuri terhadap 10 orang masih lebih mending daripada dia mencuri kepada tetangganya, daripada dia mencuri dari tetangganya. Ini musibah yang terjadi selingkuh karena kedekatan tetangga dengan tetangga, teman dengan kawan terjadi. Dan ini dampak dari tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena terkadang dibiarkan istri ramah sama orang, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya, maka seorang meskipun dekat dengan orang lain tetap menjaga aturan-aturan syariat. Ya, jangan biarkan istrinya kemudian terlalu dekat sama orang, ketawa ketiwi, bahaya. Apalagi dalam waktu yang berulang-ulang. Lama-lama tresno kalau bahasa Jawa, lama-lama timbul kasih sayang, ya. Maka seorang waspada, ya. Apalagi kalau dia punya masalah keluarga dengan istri, hati-hati. Istrinya bakalan mencari tempat curhat. Dan itu bisa jadi pada tetangganya, bisa jadi pada teman dekatnya, waspada, ya. Setan masuk kepada siapapun. Maka di antara dosa yang sangat besar adalah berzina dengan istri tetangga, ya. Baik, berikutnya hadis ke-7, mencaci maki orang tua, larangan mencaci maki orang tua, ya. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, di antara dosa besar seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi, ditanyakan kepada Nabi, apakah mungkin seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Mungkin enggak? Qala na'am, kata Nabi, mungkin. Yasubbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu.
dia mencela bapak temannya, maka temannya mencela bapaknya, balas dendam. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia mencela ibu temannya, maka temannya mencela ibunya juga. Ini menunjukkan dia secara tidak langsung mencela bapak dan ibunya. Caranya demikian ya. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan minal kaba'ir syatumur rajuli walidayhi, di antara dosa besar seseorang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat ketika mendengar hadis ini mereka merasa tidak mungkin, masa ada sih? Apa mungkin ada seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Di zaman dulu tidak mungkin. Tapi kita bilang kalau di zaman sekarang sangat mungkin. Anak dan orang tua bertengkar, sangat mungkin. Caci maki sangat mungkin, menghina sangat mungkin. Itu terjadi. Di zaman dulu tidak mungkin terjadi. Makanya sahabat heran, apa bisa seperti itu? Ya, tapi kenyataannya zaman sekarang ada. Allah menyuruh seorang anak untuk memilih kata-kata lembut kepada orang tuanya. Ya, fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan katakan kepada kedua orang tua, jangan bentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkanlah kata yang mulia. Namun ini tidak dipraktikkan oleh banyak anak. Banyak orang-orang ketika berbicara orang tuanya asal bicara, asal ceplas-ceplos, tidak milah-milih kata. Ketika dia berbicara dengan dosennya, berbicara dengan gurunya, berbicara dengan ustadznya, dia pilih-pilih kata. Namun ketika bicara dengan orang tuanya, dia asal ngomong, ceplas-ceplos. Terkadang dia marah sama orang tua, terkadang dia bentak orang tua, terkadang dia maki orang tuanya. Terjadi di zaman sekarang, seorang memaki orang tuanya, membentak orang tuanya. Kalau zaman dulu itu tidak terbayangkan. Oleh karenanya, Nabi kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi mencaci maki orang tua, ini merupakan dosa besar. Kalau mencaci maki kedua orang tua tidak secara langsung aja dosa besar, apalagi secara langsung. Yang Rasulullah SAW jelaskan di sini adalah tidak secara langsung. Makanya para sahabat bertanya, qila kaifa dzalika ya Rasul? Kok bisa ada orang mencaci maki kedua orang tuanya? Rasulullah mengatakan caranya begini, yasubur rajulu abar rajul fayasubba abahu. Ada seorang mencaci maki bapak temannya, temannya marah, bapaknya dimaki. Berarti dia secara tidak langsung mencaci bapaknya sendiri. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubba ummahu. Dia mencaci ibu temannya, temannya mencaci ibunya juga. Berarti secara tidak langsung dia mencaci bapak dan ibunya. Ini cacian yang tidak dia maksudkan, tetapi dampak dari perbuatan dia kepada orang lain, dampaknya mencaci maki ayah dan ibunya, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Itu secara tidak langsung, apalagi kalau secara langsung. Ya. Tidak secara langsung saja dosa besar, apalagi secara langsung. Makanya ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua, hendaknya pilih kata-kata, jangan asal bicara, jangan asal ceplos-ceplos, hati-hati jangan menyakiti hati orang tua, bicara dengan kata-kata yang dipilih, itu semua ibadah. Kita milih-milih kata untuk ngobrol sama orang tua, ibadah dinilai. Ya. Wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, apalagi kepada kedua orang tua. Hadis ini juga dalil tentang satu kaidah, ya. Kaidah tersebut namanya al-wasail laha hukmul maqasid. Al-wasail laha hukmul maqasid. Bosnya wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Wasilah sini maksudnya wasilah yang halal. Maksudnya wasilah yang apa namanya? Intinya wasilah sama dengan hukumnya sama dengan tujuan ya. Bahaya. Di antara wasilah seorang mencela bapak dan ibunya adalah dengan mencela bapak dan ibu temannya. Maka akhirnya kembali kepada dia. Maka seorang waspada jangan sampai dia melakukan wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan, karena hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Ya. Kalau wasilahnya saja halal, tujuannya haram maka jadi haram. Apalagi kalau wasilahnya adalah haram. Ya. Wasilah halal, tapi tujuan haram maka hukumnya haram. Ya. Apalagi kalau wasilahnya dari awal sudah haram. Contoh, ya. Ada kemungkinan pertama, wasilahnya halal. Kedua, wasilahnya haram. Wasilahnya halal, tujuannya haram. Wasilahnya haram, tujuannya, ini ada dua. Wasilahnya haram, tujuannya halal,
Wasilahnya haram, tujuannya haram. Taib. Kalau wasilahnya halal, tujuannya haram, ya, maka ini tetap hukumnya haram. Meskipun tujuannya halal, tapi kalau wasilahnya meskipun wasilahnya halal, tapi kalau tujuannya haram, maka hukumnya haram. Contoh dalam surat Al-An'am surat 8 ya. Al-An'am surat 6 ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki sesembahan-sembahan selain Allah, maka mereka akan menyembah Allah dengan melampaui batas. Mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Dalam ayat ini Allah menegur sebagian kaum muslimin jangan mencaci maki sesembahan-sembahan kaum musyrikin. Dikhawatirkan mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Padahal mencaci maki sesembahan selain Allah itu disyariatkan. Hukum asal disyariatkan, bahkan merupakan ketaatan. Sebagai contoh Nabi Ibrahim mencela sembahan-sembahannya, sembahan-sembahan kaumnya. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Cih kepada kalian dan juga kepada sembahan-sembahan kalian selain Allah. Ya, afata'buduna ma tanhitun? Bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'. Wahai ayahanda, bagaimana engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Nabi Ibrahim mencela sembahan-sembahan selain Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Berarti itu adalah dibolehkan, tetapi ketika tujuannya atau akibatnya ya, haram, ternyata mengakibatkan orang-orang musyrikin mencaci maki Allah, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Apalagi kalau wasilahnya haram, maka hukumnya haram. Secara total, apakah tujuannya halal, ini tetap juga haram, apalagi tujuannya haram. Kalau wasilahnya haram, maka haram. Ya. Kita bukan seperti orang-orang Yahudi yang menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubarrir wasail, bahwasanya tujuan menghalalkan segala cara. Tidak. Cara atau wasilah yang haram hukumnya haram meskipun tujuannya halal. Contoh seperti gampangannya seorang ingin bersedekah, dia mencuri. Tujuannya bersedekah, caranya mencuri haram, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Tujuannya ingin mendakwahi para pemabok dengan cara dia minum bir juga supaya enjoy sama mereka, hukumnya haram, enggak boleh. Meskipun tujuannya baik, wasilahnya haram, ya hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Apalagi kalau tujuannya haram, seperti tadi, atau tujuan atau akibatnya, dampaknya. Seperti dalam hadis ini, ya. Dampaknya haram seperti dalam hadis ini. Seseorang mencela bapak temannya, maka temannya mencela bapaknya. Ini contohnya wasilah haram dan tujuan haram. Wasilah haram, tujuan haram, ya. Jadi kita enggak ada namanya wasilah harus halal, tujuan harus halal. Enggak ada yang penting tujuannya baik, wasilah haram tidak boleh. Nah, sebagian orang asep ingin pacaran sama cewek Nasrani, misalnya cewek pacaran nonton bioskop supaya dia masuk Islam, enggak boleh. Itu namanya wasilahnya haram meskipun tujuannya baik, ya. Baik, hadis berikutnya larangan mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Larangan mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka bertemu, yang satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ini hadis penting untuk kita ketahui. Namanya pergaulan ada potensi untuk bermusuhan, bertengkar, ada. Saudara juga demikian. Namanya pertemanan ada potensi terjadi seperti ini. Rasulullah ingatkan, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya gara-gara ada masalah, dia boikot lebih dari 3 hari, mendiamkan. Ya.
Yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Satu mengelengos ke kanan, tidak bisa ketemu, menghindar. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Terbaik di antara keduanya yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kaidah dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Kaum mukminin saling bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ya kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Kaum mukminin seperti satu bangunan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bata saling menyusun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka semua perkara yang bisa ya mendatangkan persatuan di antara kaum muslimin maka dianjurkan. Makanya dianjurkan salam, dianjurkan senyum, dianjurkan membantu. Semua hal yang bisa menimbulkan persatuan maka dianjurkan. Disyariatkan salat Jumat berjamaah, salat berjamaah 5 waktu disyariatkan semua untuk persatuan. Ada Id, Idul Fitri, Idul Adha, haji, ini semua. Semua perkara yang bisa menambah kesatuan disyariatkan, bahkan senyum, ya, bisa menambah kebahagiaan, saling lebih kokoh, maka disyariatkan. Mengucapkan salam juga demikian. Dan sebaliknya seluruh perkara yang bisa membuat retak perpecahan maka diharamkan. Ghibah diharamkan, namimah diharamkan. 2 orang berbisik-bisik, satu tidak diajak diharamkan. Ini semua karena bisa menimbulkan keretakan. Suudzon juga diharamkan. Tajasus diharamkan. Ini semua karena bisa menimbulkan keretakan di antara orang-orang yang saling bersaudara. Di antaranya perkara yang diharamkan adalah memboikot saudara lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah lebih 3 hari bisa berlanjut sampai sebulan, berlanjut sampai setahun, bisa 2 tahun, dan ini bahaya. Syariat tidak ingin demikian. Ya. Oleh karenanya kita tidak boleh kemudian bertengkar sama saudara, kemudian akhirnya kita menghajar dia, memboikot dia lebih daripada 3 hari. Ya. Baik, kita bahas tentang masalah hajar. Menghajar. Boikot atau mendiamkan. Mendiamkan ada 2 permasalahan. Apa sebab? 2 sebab. Pertama karena sebab duniawi. Yang kedua karena permasalahan agama. Kalau permasalahan duniawi maka boleh memboikot, namun maksimal 3 hari. Namun maksimal jika dilanjutkan maka keduanya berdosa. Lebih dari 3 hari maka keduanya berdosa. Yang terbaik yang menyalami terlebih dahulu. Baik, perhatikan di sini, kenapa Rasulullah SAW menyebut 3 hari? 3 hari ini kata para ulama adalah toleransi dari syariat. Toleransi dari syariat. Karena namanya manusia tidak langsung mudah memaafkan. Temannya bikin masalah, dia jengkel. Biarin, kata syariat, tidak apa kamu jengkel. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Jengkel, ngambuk, malas, jengkel. 3 hari cukup untuk jengkel-jengkelan. Hari keempat, kamu harus mengucapkan salam. Siapa yang lebih dahulu yang terbaik? Di sini saatnya seorang mengalahkan egonya. Kita ini sekarang bermasalah terkadang bukan orang jauh-jauh, terkadang sama kakak, sama adik. Gara-gara ego aja, tidak mau sapa. Dia yang salah kok, saya kakaknya, saya pamannya, dia ponakan saya, harus minta maaf sama yang lebih tua. Ego, setan memainkan ego kita sehingga kita bertengkar, kita terjerumus dalam memutus silaturahmi, ya. Qati'ur rahm. Kita putus silaturahmi gara-gara ego kita. Jangan biarkan ego menguasai kita. Kita kalahkan ego karena Allah. Ingat kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang pertama yang terbaik di antara keduanya yang ngaku salah, enggak. Rasulullah tidak melihat mana yang salah, mana yang benar, tapi kalau dia salah harusnya dia segera minta maaf, tapi Rasulullah melihat siapa yang pertama mengucapkan salam.
Apakah dia di posisi salah atau posisi benar, dia mengucapkan salam dahulu. Kalau dia salah, minta maaf. Meskipun dia yang benar, dia segera mengucapkan salam. Maka dia akan meraih al-khairiyah, keterbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita mencari keterbaikan dari Allah dengan mengalahkan ego, mengucapkan salam kepada orang yang menjengkelkan kita. Kalau itu perkara dunia. Dan kita banyak, ngapain kita dendam lama-lama? Masalah sama kakak, masalah sama adik, masalah sama bibi, masalah sama tante. Saya berhari-hari sampai seminggu, sebulan tidak sapa, saling memboikot. Apalagi sama istri, kemudian ribut sama istri seminggu enggak, ini menderita. Sudah kita kalahkan ego, kita sapa. Dapat pahala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bilang saya lebih tua, dia yang lebih inilah. Saya yang benar, dia yang salah, enggak perlu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Tiba-tiba seorang dengan musuhnya tadinya bermusuhan tiba-tiba menjadi teman baik. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Baik, ini jika pemboikotan terkait dengan permasalahan dunia, maka jangan dipanjang-panjangkan. Udahlah kita maafkan selesai. Tapi kalau permasalahan agama, misalnya dia melakukan kemungkaran misalnya, dia bermaksiat atau berbuat bid'ah, intinya kemungkaran, maka ditinjau. Terkait apa namanya, kita seseorang yang di atas sunnah. Kemudian terkait kemaslahatan pelaku bid'ah tersebut, pelaku kemungkaran. Baik. Jika permasalahan terkaitan agama, misalnya ada orang melakukan, teman kita lah atau adik kita, kakak kita, dia terjerumus dalam kebid'ahan atau dia menyuruh kepada kemungkaran, menyuruh kepada kemaksiatan, maka apakah kita boleh mempraktekkan boikot? Kita lihat tergantung tinjau dari mana. Jika terkait seorang yang di atas sunnah, jika ditinjau dari orang di atas sunnah, jika dia khawatir mendekati ahlul bidah tersebut, dia bakalan terpengaruh, maka dia silakan meninggalkan ahlul bidah tersebut. Perhatikan, jika dia khawatir terpengaruh dengan maksiat atau bid'ah tersebut, bid'ah orang tersebut, maka dia boleh menjauhi. Boleh menjauhi. Agar selamat, ya, agar selamat. Tidak apa-apa. Misalnya kita punya kakak ini ternyata adalah Syiah dan terus menyuruh kepada akidah Syiah. Kalau saya ngomong sama dia, saya bisa terpengaruh, saya enggak hubungan sama dia, enggak ada masalah meskipun kakak kandung. Enggak ada masalah karena keselamatan kita di atas sunnah lebih penting daripada kita dekati ternyata kita terpengaruh. Tapi kalau kita enggak terpengaruh, enggak ada masalah. Jadi saya katakan, jika dia khawatir terpengaruh dengan maksiat atau bid'ah orang tersebut, maka dia boleh menjauh agar selamat, dan ini tanpa batas, ya. Tanpa batas. Tanpa dibatasi 3 hari. Yang penting dia selamat. Baik, kalau yang kedua terkait dengan kemaslahatan pelaku, ya, kita boleh memboikot jika pemboikotan
membuat dia sadar, maka hendaknya diboikot. Maka silahkan diboikot. Jika tidak, maka tidak. Contoh, ada seorang teman kita, dia sering misalnya minum khamar, terus kita nggak main sama kamu sampai berhenti dulu baru. Ternyata kita hajar, kita boikot dia jadi baik, maka itu boikot disyariatkan. Juga tidak dibatasi 3 hari, terserah, yang penting dia sadar. Jadi kalau pemboikotan tersebut menjadikan dia sadar, maka lakukan. Jika tidak, maka tidak disyariatkan. Contoh, ada teman kita tidak sholat, kemudian kita bilang, saya tidak mau main sama kamu tidak sholat. Ternyata kita tidak main sama dia, ternyata dia main sama teman-teman yang tidak sholat juga. Ya sudah, tambah parah. Kalau begitu tidak disyariatkan pemboikotan. Jadi pemboikotan itu harus ada maslahatnya. Oleh karenanya di zaman sekarang banyak orang melakukan bid'ah dari saudara-saudara kita, mungkin tidak bisa memboikot, tidak bisa kita praktikkan ini. Karena kalau kita boikot malah tidak ada faedahnya. Dia semakin menuduh kita yang tidak-tidak. Padahal pemboikotan pelaku bid'ah atau pemboikotan pelaku maksiat yang disyariatkan. Seperti Nabi SAW pernah memboikot siapa? Memboikot Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah memboikotnya 50 hari. Sampai akhirnya turun ayat menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Ini dijadikan oleh para ulama, boleh memboikot pelaku maksiat, boleh memboikot pelaku kemungkaran, boleh memboikot pelaku bid'ah, ya, agar dia sadar, ya, agar dia sadar. Tapi ini tadi dua tinjauan. Adapun berkaitan dengan kemaslahatan pelaku bid'ah, maka tadi jika kita boikot dia baik, maka kita boikot. Kalau kita boikot dia tambah parah, maka jangan boikot. Kita dapati dalam buku-buku akidah, buku-buku sunnah, bagaimana para salaf dahulu mereka memboikot. Ada yang terjerumus terkait dengan akidah Mu'tazilah, maka diboikot, tidak ada yang ajak bicara. Ada yang terjerumus dalam akidah Jahmiyah, maka tidak ada yang bicara. Zaman dahulu boikot tersebut bermanfaat. Karena yang berada di atas manhajus salaf adalah dominan. Sehingga ketika ada orang sedikit-sedikit ini terjerumus dalam akidah bid'ah, maka diboikot, maka bermanfaat. Tapi kalau zaman sekarang tentunya banyak orang terpengaruh dengan keyakinan yang tidak benar, ya. Sehingga proses pemboikotan tersebut tidak bermanfaat sekarang bagi pelaku-pelaku bid'ah. Justru kalau kita boikot, mereka tambah parah, mereka semakin menjadi-jadi. Mending kita dekati, kita dakwahi agar mereka kembali kepada cahaya manhaj salaf, ya. Baik, ini berkaitan dengan masalah menghajar, ya. Adapun kalau orang memboikot tanpa alasan, ya, karena masalah duniawi, sehingga memboikot sampai lebih daripada 3 hari, maka dia telah terjerumus dalam dosa, ya. Dan dampaknya buruk. Orang boikot temannya, apalagi memboikot saudaranya hanya karena perkara dunia, ya, maka dampaknya buruk. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis." Dibukakan pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan diberi bonus ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila rajulan kanat baina wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang punya permasalahan dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan tundalah ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka damai, ya. Di sini perhatikan dampak buruk dari memboikot saudara lebih dari 3 hari gara-gara masalah dunia. Ternyata, ya, dia tidak dapat bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Tidak dapat bonus ampunan. Sekarang kita lihat, kita ini punya masalah enggak sama kakak, sama adik, sama tante, sama bibi? Coba lihat, punya masalah enggak? Ada masalah, Ustaz. Sudah berapa lama kamu bermasalah ini? Sudah 6 bulan. Subhanallah. Selama itu setiap ada bonus hari Senin, hari Kamis, ada bonus ampunan, kau tidak dapat. Ditunda. Kenapa? Gara-gara kau memboikot kerabatmu, memboikot saudaramu. Ini bahayanya memboikot tanpa alasan syar'i, ya. Kalau masalah dunia, kita kasih salam selesai. Yang penting kita tidak usah, ya sudah kasih salam, tidak mau ketemu dia lagi, enggak ada masalah. Tapi ya kita kasih salam selesai, ya. Kita sudah salam dan kita selesaikan permasalahan, ya. Yang kedua, apalagi kalau memboikot sampai lebih daripada setahun. Dari Abi Khirash As-Sulami radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Khirash
As-Sulami dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Siapa yang memboikot saudaranya 1 tahun seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Ini menunjukkan memboikot dosanya besar. Ini pernah terjadi ikhwan seperti ini. Boikot saudara, boikot kakak, boikot adik, boikot enggak mau terima telepon dari kakak, matikan sampai bertahun-tahun. Mengerikan. Dosanya seperti menumpahkan darahnya. Yang ketiga, hadis yang ketiga, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatum fawqa ru'usim shibran." 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat di atas kepalanya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seorang jadi imam padahal kaumnya tidak suka dia jadi imam. Entah bacaannya buruk, entah yang intinya semua tidak suka. Entah dia tukang maksiat, orang tidak suka dia jadi imam, tapi dia nekat. Nekat jadi imam. Orang tidak suka, dia nekat. Ini tidak diterima salatnya. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Orang kedua yang tidak diterima salatnya, seorang wanita tidur sementara suaminya marah sama dia. Suaminya marah, jengkel, dia tidak perlu dia tidur, dia cuekin suaminya, dia tidur. Ini orang kalau salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman. 2 orang yang saling menghajar, saling bermusuhan. 2 orang ini salatnya tidak diterima. Jadi ikhwan kita hidup ini, udahlah enggak usah dendam-dendaman. Ada masalah kita salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara baik-baik, tidak mau terima ya sudahlah. Ya. Kita tidak ingin kita tidak dapat ampun dari Allah, kita tidak ingin salat kita tidak diterima. Terutama ring 1, kita ada masalah enggak sama kakak, sama adik, hati-hati. Ya. Bisa jadi salat kita tidak diterima. Sayang. Gara-gara kita ribut sama kakak, ribut sama adik. Kalau adik kita salah, kita diskusi. Jangan diperpanjang diskusi, nasihati, tidak mau ya sudahlah. Tapi tidak perlu kita memboikot-boikot. Ya. Kasihan. Ya. Saya kenal seorang, subhanallah, dia sudah tidak bicara sama adiknya sudah lama. Sampai ketika membicara sama adiknya, dia baik sama adiknya. Dia pingin adiknya dapat kebaikan. Bahkan dia minta saya untuk hubungi adiknya. Saya heran, ini kenapa? Ternyata mereka berdua bermasalah. Sampai dia ngomong kebaikan sama adiknya saja dia tidak mau, saking egonya. Sampai suruh saya ngomongin. Terus apa untungnya seperti ini? Kehidupan berkakak adik seperti ini. Ya. Bagaimana orang tua kita akan sedih kalau kita bertengkar kakak dan adik. Ya. Maka hati-hati jangan sampai kita ikuti hawa nafsu sehingga akhirnya salat kita tidak terima, tidak dapat ampunan tidak dapat bonus ampunan setiap pada hari Kamis. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.